Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis, yang beranggotakan saya sendiri dengan NPM 210081, Akbar Bagaskara NPM 210088, Nurul Aulia Sajida dengan NPM 0096, Ahmad Haki Wicaksono NPM 210097, Dwi Nugroho NPM 210110, Rafli Aditya Kristianto dengan NPM 210083. Yang pertama ada kerangka teoretis. Kerangka teoretis adalah dasar dari penelitian hipotesis deduktif atau hipotetico-deduktif research dan dasar dari hipotesis yang akan dibuat. Kerangka teoretis ini menunjukkan keyakinan Anda pada bagaimana fenomena tertentu, variabel atau konsep saling terkait satu sama lain, dan penjelasan tentang mengapa Anda yakin bahwa variabel tersebut saling terkait satu sama lain. Proses membuat kerangka teoretis ini termasuk yang pertama, memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel dalam model Anda. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif dari teori Anda. Yang ketiga, menyatakan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antar variabel dalam model Anda. Nah, dari kerangka teoritis kemudian dapat disusun hipotesis yang dapat diuji untuk menguji apakah teori Anda itu valid atau tidak. Hubungan yang dihipotesiskan tersebut kemudian dapat diuji dengan analisis statistik yang tepat, sehingga seluruh penelitian bergantung pada dasar kerangka teoritis. Karena kerangka teoritis memberikan dasar konseptual untuk melakukan penelitian, dan karena kerangka teoretis melibatkan tidak lain kegiatan mengidentifikasi jaringan hubungan antar variabel yang dianggap penting. Yang pertama ada kerangka teoretis. Kerangka teoretis adalah dasar dari penelitian hipotesis deduktif atau hipotetico-deduktif research dan dasar dari hipotesis yang akan dibuat. Kerangka teoritis ini menunjukkan keyakinan Anda pada bagaimana fenomena tertentu, variabel atau konsep saling terkait satu sama lain, dan penjelasan tentang mengapa Anda yakin bahwa variabel tersebut saling terkait satu sama lain. Proses membuat kerangka teoritis ini termasuk yang pertama, memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel dalam model Anda. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif dari teori Anda. Yang ketiga, menyatakan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antar variabel dalam model Anda. Nah, dari kerangka teoritis kemudian dapat disusun hipotesis yang dapat diuji untuk menguji apakah teori Anda itu valid atau tidak. Hubungan yang dihipotesiskan tersebut kemudian dapat diuji dengan analisis statistik yang tepat, sehingga seluruh penelitian bergantung pada dasar kerangka teoritis. Karena kerangka teoritis memberikan dasar konseptual untuk melakukan penelitian, dan karena kerangka teoritis melibatkan tidak lain kegiatan mengidentifikasi jaringan hubungan antar variabel yang dianggap penting.
Nah, kemudian ada 4 jenis utama variabel. Yang pertama ada variabel terikat, dependent variable. Yang kedua ada variabel bebas atau independent variable. Yang ketiga variabel moderator atau moderator variabel. Yang keempat ada variabel perantara atau mediating variable. Yang pertama yaitu variabel terikat, merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuannya peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat atau menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Kemudian yang kedua ada variabel bebas atau independent variable. Merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif atau negatif. Yaitu jika terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat. Untuk menemukan bahwa perubahan dalam variabel terikat disebabkan perubahan dalam variabel terikat, semua 4 kondisi berikut ini harus terpenuhi. Yang pertama, variabel bebas dan variabel terikat harus berubah bersama-sama. Yang kedua, variabel bebas atau faktor kausal yang diyakini harus mendahului variabel terikat. Yang ketiga, seharusnya tidak ada faktor lain menjadi kemungkinan penyebab perubahan dalam variabel terikat, sehingga peneliti harus mengendalikan pengaruh dari variabel yang lain. Yang keempat yaitu penjelasan yang logis diperlukan dan harus menjelaskan mengapa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Yang ketiga adalah variabel moderator atau moderator variabel. Adalah variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan atau kontingen efek yang kuat pada hubungan variabel terikat dan variabel bebas, yaitu kehadiran variabel ketiga atau variabel moderator mengubah hubungan awal antara variabel bebas dan terikat. Yang selanjutnya adalah perbedaan variabel bebas dan variabel moderator. Sering muncul kebingungan mengenai kapan sebuah variabel diberlakukan sebagai variabel bebas dan kapan variabel tersebut menjadi variabel moderator. Sebagai contoh, mungkin terdapat 2 situasi sebagai berikut. Yang pertama, sebuah studi menunjukkan bahwa semakin baik kualitas program pelatihan dalam organisasi dan semakin besar kebutuhan peningkatan karyawan, yaitu di mana keinginan untuk berkembang dan meningkat dalam pekerjaan bersifat kuat. Semakin besar keinginan mereka untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, studi lain menunjukkan bahwa kesediaan karyawan untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang diberikan oleh organisasi kepada semua orang tanpa perbedaan apapun. Hanya mereka yang sangat ingin meningkat yang tampaknya mempunyai keinginan untuk mempelajari cara-cara baru melalui pelatihan khusus. Dalam kasus situasi itu, kita mempunyai 3 variabel yang sama. Dalam kasus pertama, program pelatihan dan kekuatan keinginan untuk meningkat merupakan variabel bebas yang mempengaruhi kesediaan karyawan untuk belajar yang merupakan variabel terikat. Tetapi, dalam kasus kedua, kualitas program pelatihan merupakan variabel bebas dan mungkin variabel terikat tetap sama. Kekuatan keinginan untuk meningkat menjadi variabel moderator. Dengan kata lain, hanya mereka dengan keinginan untuk meningkat yang tinggi yang menunjukkan keinginan dan kemampuan adaptasi yang lebih besar untuk belajar melakukan hal-hal baru jika kualitas program pelatihan ditingkatkan. Dengan demikian, hubungan antara variabel bebas dan terikat sekarang menjadi tergantung pada kehadiran sebuah variabel moderator. Nah, yang selanjutnya adalah figur 5.5. Gambar A mengilustrasikan pengaruh dari variabel bebas pada variabel terikat ketika tidak ada variabel moderator yang berpengaruh dalam situasi tersebut. Gambar B mengilustrasikan pengaruh dari variabel bebas pada variabel terikat ketika variabel moderator berpengaruh dalam situasi tersebut.
Ilustrasi kedua gambar ini memperjelas bahwa meskipun variabel yang digunakan adalah sama, keputusan terikat apakah akan menamai variabel bebas, terikat, atau moderator tergantung pada bagaimana variabel tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Perbedaan antara pengaruh variabel bebas dan moderator ditunjukkan secara visual pada figur tersebut. Nah, perhatikan kemiringan yang curam dari garis atas dan kedataran relatif dari garis bawah pada figur tersebut. Yang keempat adalah variabel perantara, adalah variabel yang muncul antara saat variabel bebas mulai memengaruhi variabel terikat dan saat pengaruh variabel bebas terasa pada variabel terikat. Dengan demikian, terdapat kualitas temporal atau dimensi waktu pada variabel perantara. Variabel perantara muncul sebagai fungsi dari variabel bebas yang berpengaruh dalam situasi apapun, serta membantu untuk mengonsepkan dan menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kerangka teoretis. Kerangka teoretis merupakan fondasi di mana seluruh proyek penelitian didasarkan. Kerangka teoretis adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antara variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, pengaturan, dan tinjauan literatur. Pengalaman dan intuisi juga berperan dalam menyusun kerangka teoretis. Komponen kerangka teoretis. Kerangka teoretis yang baik mengidentifikasi dan menentukan variabel penting dalam situasi tersebut yang relevan dengan definisi permasalahan dan selanjutnya mendeskripsikan serta menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut, hubungan antara variabel bebas, variabel terikat, dan jika berkaitan variabel moderator dan variabel perantara diuraikan. Jika terdapat variabel moderator penting untuk menjelaskan bagaimana dan hubungan spesifikasi apa yang dimodernisasi. Penjelasan tentang mengapa variabel tersebut berperan sebagai moderator juga sebaiknya diberikan. Terdapat 3 ciri dasar yang harus dimasukkan dalam kerangka teoretis. Yang pertama, variabel yang dianggap relevan dengan studi harus ditentukan dengan jelas. Yang kedua, model konseptual yang menjelaskan hubungan di antara variabel-variabel dalam model tersebut harus diberikan. Yang ketiga, harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita memperkirakan bahwa hubungan tersebut ada. Selanjutnya, kerangka teoretis untuk contoh pelanggaran keselamatan penerbangan. Teori atau penjelasan yang jelas untuk hubungan dalam model Anda merupakan komponen terakhir dan kerangka teoretis. Teori berusaha untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam model Anda. Penjelasan harus diberikan untuk semua hubungan penting yang diteorikan akan muncul di antara variabel-variabel tersebut. Jika ide Anda sendiri pada subjek tersebut, maka seharusnya terdapat indikasi apakah hubungan tersebut positif atau negatif, dan linear atau non-linear. Dari kerangka teoretis, kemudian hipotesis yang dapat diuji bisa dibuat untuk menguji apakah teori dirumuskan tersebut valid atau tidak. Perhatikan bagaimana hal mendasar dari kerangka teoritis dimasukkan dalam contoh tersebut. Yang pertama, identifikasi dan penanaman variabel terikat dan variabel bebas telah dilakukan dalam kerangka teoritis definisi yang telah diberikan. Yang kedua, hubungan antar variabel tersebut dijelaskan secara sistematis pada figur 5.8. 3. Antar variabel dibahas memperlihatkan bahwa keempat variabel bebas berhubungan dengan variabel terikat dan bahwa bebas desentralisasi berkaitan dengan 2 variabel bebas lainnya, ya komunikasi antar kru kokpit dan antara ground control dan kru kokpit, sifat dan arah hubungan dan masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat dan hubungan desentralisasi dengan 2 variabel bebas lainnya dinyatakan dengan jelas.
Sekarang mari kita lihat apakah kita dapat menyisipkan variabel perantara ke dalam model tersebut. Misalnya, kita mungkin mengatakan bahwa kurangnya pelatihan yang memadai membuat pilot gugup dan takut. Hal tersebut pada akhirnya menjelaskan mengapa mereka tidak mampu percaya diri mengenai situasi di udara ketika banyak pesawat berbagi ruang di angkasa. Kegugupan dan ketakutan merupakan hasil dari kurangnya pelatihan, membantu menjelaskan mengapa pelatihan yang tidak memadai akan mengakibatkan bahaya terhadap keselamatan penerbangan. Skenario ini bisa dilihat dalam figur 5.9. Diagram skematis kerangka teoritis yang mencakup variabel moderator atau moderatoring variable bisa dilihat dalam min mapping berikut ini. Beberapa pernyataan atau hipotesis yang dapat ditarik dari kerangka teoritis yang dirumuskan contoh sebelumnya. Salah satu di antaranya adalah sebagai berikut. Jika pilot diberikan pelatihan yang memadai untuk menangani situasi darurat di udara, pelanggaran keselamatan penerbangan akan berkurang. Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang dapat diuji dengan mengukur tingkat pelatihan yang diberikan kepada banyak pilot yang berbeda dan jumlah pelanggaran keadaan yang dilakukan oleh mereka selama suatu periode waktu. Hipotesis direksional dan non-direksional. Hipotesis direksional dan non-direksional jika dalam menyatakan hubungan antar dua variabel atau membandingkan kelompok digunakan dengan istilah seperti positif lebih dari Huang Hai Dewer Akumla Hai tersebut disebut hipotesis direksional atau direksional karena arah hubungan antar variabel positif atau negatif ditunjukkan pada contoh di bawah ini. Semakin berat tekanan yang dialami dalam pekerjaan, semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Penyusunan hipotesis. Setelah mengidentifikasi variabel penting dalam suatu situasi dan menetapkan hubungan antar variabel melalui peneralan logis dalam kerangka teoritis, kita mampu menguji apakah hubungan yang diteorikan benar-benar terbukti kebenarannya. Hal ini memberikan kita beberapa petunjuk terkait yang dapat diubah dalam situasi tersebut untuk memecahkan masalah. Pernyataan yang dapat diuji disebut penyusunan hipotesis. Hipotesis nol dan alternatif. Metode hipotesis deduktif bahwa hipotesis memiliki sifat dapat dibuktikan falsifabel. Hipotesis harus ditulis dengan cara tertentu. Hipotesis not ali hipotesis adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak dengan tujuan guna mendukung hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan H. Contoh hipotesis nol mungkin menyatakan bahwa kegiatan iklan tidak mempengaruhi penjualan atau bahwa wanita dan pria membeli jumlah sepatu yang sama. Dalam penjelasan yang lebih umum, hipotesis nol mungkin menyatakan bahwa hubungan antara dua variabel sebanding dengan nol. Hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif hipotesis merupakan kebalikan dari hipotesis not, adalah pernyataan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antar kelompok. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengujian hipotesis yaitu ada 3. Yang pertama, menyatakan hipotesis nol dan alternatif. 2. Memilih uji statistik yang dapat berdasarkan apakah data yang dikumpulkan adalah parametrik atau non-parametrik. Yang ketiga, memastikan jika hasil dari analisis komputer menunjukkan bahwa tingkat signifikansi terpenuhi.
Yang selanjutnya yaitu pengujian hipotesis dengan penelitian kualitatif, analisis kasus negatif. Hipotesis juga dapat diuji dengan data kualitatif. Misalnya, peneliti membuat kerangka teoritis bahwa perilaku tidak etis oleh karyawan merupakan fungsi dari ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah, atau karena kebutuhan yang mendesak akan uang yang lebih banyak, atau ketidaktertarikan organisasi terhadap perilaku semacam itu. Untuk menguji hipotesis, peneliti harus mencari data yang menyangkal hipotesis tersebut. Bahkan jika kasus tunggal tidak mendukung hipotesis tersebut, teori harus direvisi. Penemuan baru ini melalui penolakan atas hipotesis awal, yang disebut sebagai metode kasus negatif atau negative case method, yang memungkinkan peneliti untuk merevisi teori dan hipotesis hingga teori tersebut menjadi kuat. Selanjutnya, implikasi manajerial. Pengetahuan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa kerangka teoretis dibuat dan hipotesis disusun membuat manajer mampu menjadi hakim yang cerdas terhadap laporan penelitian yang diberikan oleh konsultan. Pengetahuan mengenai arti signifikansi dan mengapa hipotesis tertentu diterima atau ditolak membantu manajer untuk bertahan dengan atau menghentikan dugaannya yang walaupun masuk akal dan tidak terbukti. Jika pengetahuan semacam itu tidak dimiliki, banyak temuan penelitian tidak akan dapat dipahami oleh manajer dan pengambilan keputusan akan membingungkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.